Jadi hidup kamu sedih ya, hidup kamu paling menyedihkan ya. Kamu ngerasa hidup kamu tuh gak adil, karena kamu ngelihat orang lain kayaknya mereka hidupnya enak gitu, mau apa-apa gampang, mau apa-apa bisa gitu. Kayaknya mereka tuh beruntung-beruntung semua, sedangkan kamu gak beruntung, kamu tuh sial, kamu gak bisa ngerubah apa-apa. Karena ya ini semua salah nasib, semua ini bukan salah kamu, semua ini salah takdir. Kamu dilahirin gak punya bakat, sedangkan orang lain tuh yang punya bakat tuh ya karena mereka dari lahir aja punya bakat. Skill-skill yang mereka punya tuh ya karena bawaan dari lahir ya. Sedangkan kamu lahir gak bawa skill apa-apa, jadi kamu cuma gak beruntung, kamu gak bisa ngapa-ngapain, kamu cuma bisa mengeluh. Terus sekarang kamu ngelihat hidup kamu tuh gak ada gunanya, tapi itu semua bukan salah kamu, karena kamu gak pernah minta dilahirin. Dan semua ini mungkin salah orang tua kamu yang ngedidik kamu dari kecil sehingga kamu sekarang jadi seperti ini, ya kan? Kamu sekarang susah dapat kerja bukan salah kamu, itu salah HRD yang gak bisa ngelihat value diri kamu. Salah perusahaan yang gak buka cukup banyak lowongan pekerjaan. Salah semua orang yang kenapa orang-orang gak buka lowongan pekerjaan yang banyak. Salah pemerintah, bukan salah kamu. Kamu udah berusaha gitu. Ya. Dan atau salah universitas kamu gak langsung nyalurin kamu ke tempat kerja. Terus kamu sekarang ngerasa gak punya prestasi, kamu pemalu, kamu gak percaya diri dan kamu introvert. Ya itu karena takdir aja, itu kamu gak beruntung karena kamu lahir sebagai introvert yang gak percaya diri. Itu salah orang tua kamu, itu bukan salah kamu. Terus kamu gak punya teman-teman pada ngejauhin kamu, itu salah mereka, kamu gak salah apa-apa, kamu cuman korban. Terus dalam relationship kamu diselingkuhin terus, kamu ditinggalin terus, kamu dipermainkan, itu bukan salah kamu, dianya aja yang jahat, dianya yang salah. Kamu tuh cuman korban, kamu gak bisa ngelakuin apa-apa, kamu cuman bisa diem. Gitu. Bukan salah kamu. Jadi itu semuakah yang mau kamu dengar? Semua itukah yang selama ini selalu kamu pikirin? Kalau iya, dengar. Kamu gak salah, memang benar. Semua yang terjadi di hidup kamu itu pasti ada peran orang lain. Semua yang gak bisa kamu kontrol itu sangat berpengaruh ke hidup kamu. Termasuk pola asuh orang tua kamu itu sangat mempengaruhi diri kamu yang sekarang. Kesalahan-kesalahan orang lain itu pasti turut membentuk diri kamu yang sekarang. Kamu gak salah punya pikiran bahwa semua ini tuh salah dia, salah mereka, salah siapa. Kamu gak salah karena memang benar. Orang-orang itu memang benar berpengaruh ke hidup kamu. Tapi sekarang yang terpenting buat kamu adalah bukan mencari siapa yang paling salah. Karena seberapa salah pun orang lain, seberapa berpengaruh pun orang lain, itu gak bisa memperbaiki hidup kamu. Satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab di hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Satu-satunya orang yang bisa memperbaiki hidup kamu adalah diri kamu. Mungkin kamu bisa nyalain orang lain, tapi meskipun kamu ketemu nih orang yang benar-benar paling salah, yang paling berperan bikin kamu sekarang kayak gini, terus apa yang kamu harapkan setelah ketemu orangnya? Kamu mau dia minta maaf, kamu mau dia memperbaiki hidup kamu mau dia kayak gimana? Itu gak akan bisa. Orang lain itu gak ada yang bisa memperbaiki hidup kamu kecuali diri kamu sendiri. Kamu gak akan dapat apa-apa selama kamu mikirin siapa yang salah, dia yang salah, mereka yang salah. Kamu gak bisa ngerubah apa-apa. Karena mungkin orang itu pun yang kamu salahin pun sama, ngerasa hidup mereka gak adil. Mereka pun sama lagi struggle gimana caranya buat mengubah hidup mereka. Jangankan mikirin hidup kamu, mereka pun lagi struggle dengan hidupnya. Pilihannya ada dua. Kamu boleh nyalahin semua orang, nyalahin takdir, nyalahin Tuhan, nyalahin keadaan, nyalahin orang tua, nyalahin semua orang. Tapi kamu gak akan pernah berubah. Atau kalau kamu mau berubah, kamu harus rela untuk nyalahin diri sendiri. Kamu harus nepatin diri kamu sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas hidup kamu dan satu-satunya orang yang bisa memperbaiki hidup kamu. Seberat apapun keadaannya, kamu tetap harus nunjuk kamu sebagai orang yang salah, sebagai orang yang harus memperbaiki semua ini. Kalau misalkan kamu diselingkuhin, salah kamu. Kenapa kamu bisa-bisanya membiarkan diri kamu bersama dengan orang yang udah tahu gak baik? Mungkin orang itu memang salah, tapi satu-satunya orang yang bisa melindungi kamu ya diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu tahu dia tuh gak benar, dia jahat, tapi kamu tetap berada di hubungan itu, berarti ya salah kamu. Kalau sekarang kamu tumbuh jadi orang yang penakut, pemalu, cupu, itu tetap salah kamu, karena sekarang kamu udah ngerti, kamu bisa nyari pengetahuan gimana caranya mengatasi hal-hal itu meskipun memang itu tuh ada pengaruhnya dari pola asuh orang tua kamu dulu, ada pengaruhnya dari gimana kejadian kamu masa kecil, tapi sekarang tuh bukan saatnya untuk nyalahin semua itu, karena itu gak bisa ngerubah apa-apa. Kamu harus nyalahin diri kamu, apa yang salah, apa yang bisa kamu perbaiki sekarang. Sekarang misalkan kamu gak bisa ngelanjutin pendidikan yang layak gitu, kamu mau nyalahin siapa? Nyalahin orang tua atau nyalahin pemerintah yang gak bisa menyediain pendidikan gratis? Kamu bisa nyalahin semua orang, itu benar. Ada peran mereka, kesalahan mereka yang menjadi sebab kamu kenapa gak bisa lanjut
sekolah. Tapi kamu lihat apa yang salah di diri kamu juga salah. Kenapa kamu nggak bisa nyari beasiswa? Lihat orang lain di luar sana, banyak juga yang nggak mampu tapi mereka bisa dapetin beasiswa. Kalau misalkan kamu dikelilingi orang yang toksik, apakah kamu mau terus-terusan nyalahin mereka? Nyalahin semua orang? Itu salah kamu juga karena kamu menempatkan diri kamu di lingkungan itu. Kenapa nggak kamu yang pergi? Kenapa nggak kamu yang mencari orang yang lain gitu? Selalu ada celah untuk kamu bisa nyalahin orang lain. Begitu pula selalu ada celah untuk kamu bisa nyalahin diri kamu sendiri. Dan yang paling penting sekarang itu bukan tentang siapa yang paling salah, tapi pilihan mana yang bisa bikin ngerubah hidup kamu. Dan satu-satunya pilihan yang bisa ngerubah hidup kamu ketika kamu bisa nyalahin diri kamu sendiri. Kamu bisa nyalahin semua orang, nyalahin Tuhan, nyalahin takdir, nyalahin jin, nyalahin setan, nyalahin keadaan. Semuanya kamu bisa kamu salahin. Dan kamu pasti punya penjelasan yang logis, benar, masuk akal, dan memang benar gitu. Itu gak salah semua penjelasan kamu. Tapi tetap gak ngerubah apa-apa. Orang-orang yang suka nyalahin hal eksternal, kayak nyalahin orang lain, nyalahin keluarga, nyalahin takdir, nyalahin Tuhan, nyalahin semuanya, ngerasa dirinya korban, ngerasa dia gak bisa ngontrol apapun gitu, ngerasa dirinya gak berdaya, dan ngerasa paling sedih, paling tersakiti, paling gak adil hidupnya. Itu tuh kemungkinan besar orang itu mempunyai victim mentality atau victim mindset, mentalitas korban atau mindset sebagai korban gitu. Nah, kenapa sih kok bisa orang tuh hobinya nyalahin orang lain gitu? Sebenarnya tanpa dia sadari dia tuh sedang melindungi dirinya agar dia bisa tetap berada di dalam zona nyamannya. Nyalahin orang lain tuh sebagai dalih supaya dia nggak harus berubah gitu. Aku tetap kayak gini karena yang salah mereka, berarti mereka yang harus berubah, mereka yang harus bertanggung jawab, dan mereka yang harus memperbaiki semuanya. Gini, kenapa orang nyalahin orang lain? Ya karena itu lebih gampang, lebih mudah, dan lebih nyaman gitu. Sedangkan kalau nyalahin diri sendiri itu lebih susah, lebih sulit, lebih berat, karena itu berarti ketika kita yang salah, berarti kita yang bertanggung jawab, berarti kita yang harus berubah, berarti kita yang harus memperbaiki semuanya. Itulah kenapa orang-orang tuh nyalahin orang lain, terus-terusan berada di victim mindsetnya, meskipun dia tahu itu nggak baik atau meskipun itu menyedihkan, tapi orang-orang itu nyaman sebagai korban. Terus otak kita juga, dia tuh nggak bisa ngebedain mana yang baik, mana yang bagus, dan mana yang buruk gitu. Otak kita itu cuma bisa ngebedain mana yang familiar dan mana yang nggak familiar. Ketika itu familiar, otak kita akan ngerasa nyaman, dan ketika itu nggak familiar, otak kita akan denial, otak kita akan terus menolak gitu. Nah, jadi kenapa orang-orang yang sudah terlanjur terbiasa dengan victim mindset itu susah keluar? Karena victim mindset itu sudah menjadi zona nyamannya, sudah menjadi hal yang familiar. Jadi dia sudah ngerasa kalau menjadi korban, melihat hidupnya sebagai hal yang menyedihkan, itu sesuatu yang familiar, yang dia udah nyaman gitu, meskipun itu menyedihkan. Itulah kenapa orang-orang yang sudah terbiasa dengan victim mindset itu susah dibilangin. Dia nggak bisa dikasih solusi, karena setiap kita ngasih solusi dia selalu ada alasan lain yang kayak nggak bisa, ini tuh begini loh, ini tuh sulit, ini tuh nggak bisa, ini tuh mentok. Dia selalu melihat kesulitan di balik solusi, bukannya mencari solusi, dia mencari kesulitan. Atau ketika dia dibilangin, kamu tuh sebenarnya nggak seburuk itu keadaan kamu masih banyak hal yang bisa kamu syukuri. Kita berusaha untuk bikin dia gak terlalu sedih, berusaha bikin dia untuk termotivasi lagi, bangkit lagi, tapi dia nggak akan bisa menerima itu. Dia selalu kayak, kamu gak ngerti, kamu gak berada di posisi aku, kamu gak ngerasain jadi aku, hidup kamu enak, kamu gak ngerasain jadi aku. Dia akan selalu kayak gitu. Sebanyak apapun bukti yang kita tunjukin ke dia bahwa ini loh hidup kamu tuh bisa diperbaiki, kamu bisa ngelakuin ini, atau misalkan hidup kamu tuh nggak seburuk itu loh, ini loh hal-hal yang bisa kamu syukuri, yang bisa bikin kamu bahagia, ini gitu. Dia malah gak akan nerima itu, tapi dia bakal ngasih bukti lebih banyak lagi yang membuktikan bahwa hidupnya tuh sulit, hidupnya tuh gak enak gitu. Dia gak bisa memperbaiki apa-apa, semuanya mentok. Dia selalu mencari kesulitan gitu, kayak belum dicobain dia udah gak bisa, kamu gak ngerti sih, kamu gak ngerasa jadi aku. Nah itu kenapa kayak gitu, karena sebagai korban itu sudah menjadi zona nyamannya. Jadi segimana berusaha pun orang lain ngerubah dia, ya dia gak akan pernah bisa gitu. Jadi orang yang punya victim mindset bisa berubah kalau dianya yang mau, kalau ada kesadaran dalam dirinya dan ada kemauan dalam dirinya. Terus yang kedua yang bisa bikin orang punya victim mentality atau suka nyalahin orang itu karena dia sedari kecil tidak diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan gitu. Dimana kalau orang nggak diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan, berarti kan selalu yang ngambil keputusan tuh orang lain, selalu mempercayakan kepada orang lain. Kalau terus-terusan orang lain, berarti yang bertanggung jawab ya orang lain gitu. Ketika kita ngerti, oh kita ngambil keputusan, berarti kita yang bertanggung jawab. Nah, sedangkan kalau orang yang tidak diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan, dia nggak terbiasa untuk bertanggung jawab. Dia selalu nyalahin orang lain. Ketika keputusan itu diambil oleh orang tuanya,
Ketika itu salah, ya salah orang tuanya. Itu seperti itu. Nah jadi orang selalu nyalahin orang lain karena dia tidak mau bertanggung jawab, dia tidak membiasakan diri untuk bertanggung jawab gitu. Dan memang di sini peran bagaimana kita pola asuh kita waktu saat kecil itu sangat berpengaruh. Selain pola asuh, kita juga ngelihat kayak orang-orang dewasa di sekeliling kita waktu kita kecil atau pada saat ini gitu. Orang yang sering kita lihat kalau dia punya victim mindset itu bakal tertular gitu. Kalau misalkan orang tua kita punya victim mindset atau teman-teman kita, lingkungan kita, mereka semua punya victim mentality, itu bakal tertular ke kita. Tapi sekali lagi di sini bukan saatnya kita untuk nyalahin orang lain. Kalau kita mau nyalahin orang lain ya ini nggak akan ada akhirnya dong gitu kalau kita nyalahin orang lain. Jadi meskipun kita sadar, oh ini ternyata karena lingkungan aku atau oh karena pola asuh pada saat aku kecil, itu cukup kita terima aja. Yang harus sekarang kita lakukan adalah gimana caranya untuk memperbaiki semua ini. Selanjutnya yang bikin orang bisa punya victim mindset itu memang terpapar energi. Orang dengan energi victim mentality itu bisa transfer ke kita. Jadi hati-hati gitu. Kalau misalkan sekarang kamu dikelilingi oleh orang-orang yang punya victim mentality, itu bisa bikin kamu capek, draining your energy. Kalau misalkan kamu mau nolong orang, kamu perlu rada berhati-hati gitu. Karena takutnya orang itu gak akan pernah berubah, tapi malah kamu yang terbawa dengan orang itu. Selanjutnya itu bisa jadi karena orang itu mensalahartikan self-love. Aku sering ngomongin tentang self-love ini ya, harus baik ke diri sendiri, harus stand up for yourself gitu, harus benar-benar ngelindungi diri. Tapi bukan berarti kamu demi melindungi diri kamu nyalahin orang lain, gak kayak gitu. Justru orang yang self-love di sini yang aku suka ceritain, kamu tuh harus mencintai diri kamu dan menjadikan diri kamu orang yang lebih baik gitu. Sebenarnya di lubuk hati kamu yang paling dalam, menjadi korban itu gak mau, gak enak. Kalau misalkan kamu beneran self love, yang kamu lakukan itu bukan yang nyalahin orang lain, tapi kamu harus mencari tahu, oh sebenarnya ini loh yang harus kamu perbaiki, dan kamu harus berusaha untuk memperbaiki hal itu sebagai bentuk rasa sayang kamu ke diri kamu, kayak gitu. Selanjutnya ciri-ciri orang yang punya victim mindset yang pertama ya tentunya selalu merasa menjadi korban, selalu membenarkan diri gitu, selalu ngerasa semua yang terjadi atau semua kesialan atau semua hal buruk yang terjadi di hidupnya ya salah orang lain. Apa yang aku lakuin udah benar, ini salah dia, salah mereka, salah dia, salah itu, kayak gitu. Terus ciri yang kedua, dia ngerasa powerless, merasa nggak punya kekuatan, kayak selalu ngerasa diri tuh kayak lemah gitu. Aku korban, aku nggak bisa apa-apa, semuanya di luar kontrol. Dan orang-orang kayak gini biasanya nggak bisa menghadapi rintangan, ada rintangan dikit langsung ngerasa nggak bisa, kayak gitu. Ciri yang selanjutnya, dia selalu punya prasangka negatif gitu. Jadi dia terlalu kegeeran bahwa oh orang ini benci ke dia, oh orang ini jahat ke dia, gampang tersinggung gitu. Terus kalau ada orang yang nggak sengaja nyakitin dia, selalu kayak mikir, oh dia mah sengaja nyakitin aku. Mikirnya tuh pokoknya negatif aja. Kayak gitu. Jujur aku pun dulu pernah kayak gini. Dulu aku selalu ngerasa oh kayaknya dia gak mau temenan sama aku. Mereka cuman mau temenan sama yang setara aja sama mereka, sama yang kayak lebih pinter kayak gitu. Jadi orangnya tuh terlalu banyak menerka-nerka yang akhirnya dia menyimpan rasa sakit sendirian. Dan dia gak pernah ngomong ke orangnya kayak gitu. Dia cenderung memendam. Dan dia selalu ingin orang lain bisa mengerti, orang lain bisa ngerti apa yang dia rasain tanpa dia cerita. Orang lain harus bisa datang ke dia, harus bisa merasakan apa yang dia rasain, berekspektasi bahwa orang tuh akan ngerti, berekspektasi bahwa orang tuh harus nolongin dia, kayak gitu. Terus ciri yang selanjutnya, dia selalu memprediksi kejadian negatif. Nah itulah kenapa orang-orang dengan victim mindset gak bisa dikasih solusi, karena setiap dikasih solusi dia selalu memprediksi kejadian yang negatif lainnya. Ciri yang selanjutnya, dia selalu nyalain orang lain, blaming everyone gitu kecuali dirinya. Hal sekecil apapun dia selalu nyalain orang lain. Kayak misalkan sesimpel kayak ada sesuatu yang ketinggalan, ini gara-gara kamu sih gitu. Contoh orang terlambat gitu, orang yang punya victim mindset bakal nyalahin ini angkotnya sih nggak ada, atau tadi sih macet di jalan, atau tadi sih mama aku telat ngebangunin, alarm sih yang nggak nyala, atau tadi sih kamu, misalkan tadi sih teman aku malam-malam nelpon jadi aku telat tidur dan bangun telat kayak gitu. Nah itu contoh kecil gitu yang dilakuin oleh orang-orang yang punya victim mindset. Kenapa nggak nyalahin? Dia kan bisa lebih cepat, dia harusnya bisa mempersiapkan lebih baik daripada itu. Terus ciri yang selanjutnya, selalu mengasihani diri, ngerasa dirinya paling kasihan, paling gak beruntung. Dia selalu ngerasa gak bisa berubah, gak ada yang bisa dia ubah. Dia gak bisa berubah dan gak ada satupun yang bisa dia ubah gitu. Terus dia over explaining, dia selalu ngejelasin kalau
dia tuh kayak gini karena masa lalunya. Pokoknya dia selalu ngejelasin hal-hal yang akhirnya bikin dia tuh wajar loh kayak gini. Dia wajar loh gak bisa berubah. Dan dia cenderung terjebak masa lalu. Dia selalu mengungkit-ungkit masa lalu sebagai alasan bahwa ini tuh bukan salah dia. Dia kayak gini tuh ya karena masa lalunya. Dia tuh gak bisa berubah loh sekarang karena masa lalunya. Dia selalu menarik masa lalu yang udah jelas-jelas masa lalu gak bisa diubah. Terus tadi udah dijelasin ciri yang selanjutnya sulit menerima pertolongan. Dia gak mau dengerin saran dari orang lain. Sekalinya dia dikasih saran, dia selalu akan menemukan kesulitan lainnya. Terus dia sulit menangani stres. Ya gak stres gimana? Coba kalau kita ngerasa semuanya di luar kontrol kita bakal stres, kita akan selalu takut, frustasi, marah gitu. Dan bahkan bisa mengisolasi diri. Oke, dan ciri yang selanjutnya tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Terus selanjutnya macam-macam victim mindset atau hal yang sering orang ngerasa jadi korban tuh di kondisi apa. Ini pun aku pun dulu jujur aku pernah jadi orang yang punya victim mindset. Gini, yang pertama, orang tuh sering ngerasa korban didikan orang tua. Nah, dan ini aku salah satunya. Dulu kan aku sering cerita banget kalau aku tuh introvert, gak pede, pendiam gitu. Dan aku ngerasa karena aku gak percaya diri, aku gak akan bisa sukses gitu. Aku gak akan bisa kemana-mana kalau terus kayak gini. Dan yang dulu aku lakuin itu aku selalu nyalain orang tua gitu. Maksudnya di dalam hati aku selalu berpikir, andaikan aja kalau dari kecil aku selalu dididik supaya menjadi orang yang pede gitu, supaya terbiasa berkomunikasi dengan orang lain gitu. Aku selalu kayak ngerasa, ya ini kenapa sih aku dilahirkan seperti ini gitu, dilahirkan sebagai introvert yang pemalu dan pendiam gitu. Jadi aku nyalahin kayak secara tidak langsung aku nyalahin orang tua gitu, nyalahin pola asuh mereka. Padahal yang seharusnya aku pikirkan, dan sekarang aku gak mikir kayak gitu lagi ya, yang seharusnya kita pikirin adalah yang namanya orang tua itu gak ada yang sempurna. Dan sebenarnya setidak sempurnanya mereka, dia tuh udah berusaha sebaik mungkin untuk membesarkan kita. Kalau misalkan kita ngelihat ada loh kesalahan dari pola asuh orang tua kita, bukannya kita mau nyalahin, tapi kita berarti harus memperbaiki diri kita reparenting diri kita. Karena sebenarnya kesalahan orang tua kita itu dia pun gak sadar gitu, dia pun korban orang tuanya, mungkin korban neneknya, buyutnya. Nah, kalau kita udah menyadari ada kesalahan, bukannya nyalahin, tapi kita memperbaiki gimana caranya keturunan kita nanti gak kayak gitu. Dan gini, kalau kamu mau ngobrol sama orang tua kamu, pasti orang tua kamu tuh dia pun kayak melihat pola asuh orang tuanya dulu tuh salah dan dia tuh sudah memperbaiki itu gitu. Jadi semua orang tuh pasti bisa ngelihat bahwa ada pola asuh yang salah dari orang tuanya dan sudah pasti memperbaiki. Pasti pas ke anaknya tuh memperbaiki. Pasti semua orang tua tuh kayak udah berusaha sebaik mungkin untuk membesarkan kamu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, ya yang wajar gitu. Bahkan kamu pun nanti kalau suatu saat kamu udah jadi orang tua, seberusaha apapun, seperfect apapun, anak kamu pasti bisa menemukan kesalahan dari pola asuh kamu. Dan kamu harus siap itu. Jadi kamu harus memaafkan orang tua kamu supaya kamu pun nanti bisa dimaafkan oleh anak kamu gitu. Yang perlu kamu lakuin sekarang adalah bukan nyalahin orang tua gitu, apalagi tentang masa kecil, karena itu udah gak bisa diubah. Tapi kamu gimana caranya memperbaiki gitu. Caranya gimana ya, kamu cari tahu, kamu cari pengetahuan di buku, di internet kamu manfaatkan. Atau kalau misalkan separah itu trauma di masa kecil kamu boleh, bahkan lebih bagus kamu cari pertolongan profesional, kamu ke psikolog atau ke terapis dan sebagainya. Itu kan lebih baik. Jadi kamu menyembuhkan diri gitu, mereparenting diri kamu sendiri. Terus yang kedua, orang tuh biasanya ngerasa menjadi korban takdir. Emang gitu, takdir tuh gak 100% bisa kita atur, tapi ada hal yang bisa kita kontrol juga gitu. Jadi kamu tuh baru boleh nyalain takdir kalau kamu udah berusaha untuk mengontrol apa yang bisa kamu kontrol. Tanya ke diri kamu, apa sih yang udah kamu usahakan untuk kamu kontrol? Apakah kamu ngontrol kebiasaan kamu, cara berpikir kamu, apa yang kamu konsumsi sehari-hari, terus apa yang kamu ucapin ke diri kamu, emosi kamu udah bisa ngontrol semua itu enggak? Kalau seandainya kamu udah bisa ngontrol semua itu baru sisanya kamu salahin ke takdir gitu. Ini mah kamu kebiasaan kamu gak kamu kontrol, terus makanan kamu juga gak pernah kamu kontrol, terus kayak kamu bangun jam berapa, tidur jam berapa, istirahat kamu, semuanya gak pernah kamu kontrol. Tapi giliran ada hal buruk kamu nyalahin takdir gitu. Jadi coba dulu fokus mengontrol apa yang bisa kamu kontrol, kayak gitu, sebelum kamu nyalahin takdir. Terus selanjutnya, korban perlakuan orang lain. Entah itu kamu diperlakukan gak baik sama pacar kamu, sama teman-teman kamu. Nah, itu pun sebenarnya perlakuan orang lain ke kita itu di luar kontrol kita. Jadi gak bisa kita pikirkan. Yang bisa kita pikirin tuh
kita menempatkan diri di mana. Kalau misalkan di tempat itu ternyata terdapat kumpulan orang-orang yang gak bisa memperlakukan kamu dengan baik, cara kamu mengontrolnya ya kamu pindah tempat, kamu pergi, kamu cari orang lain. Stop deh kamu terus-terusan kayak terjebak di masa lalu gitu, kayak ngomongin kejadian di masa lalu tentang gimana sedihnya kamu diperlakukan gak baik sama teman-teman kamu, gimana sedihnya kamu diselingkuhin, gimana sedihnya kamu dihianatin sama orang-orang. Udah lupain gitu, karena sebenarnya orang itu cuman lewat doang di hidup kamu dan kamu punya kontrol lebih. Itu pun sebenarnya ada salahnya juga di kamu. Kenapa kamu maunya deket dengan orang kayak gitu. Terus biasanya orang kayak nyalahin pemerintah, nyalahin hal-hal lain, kayak nyalahin hal-hal mistis kayak setan, jin dan sebagainya. Intinya kalau kalian menyalahkan semua itu kayak gak akan ada ujungnya gitu, akan selalu ada kambing hitam. Kamu akan selalu bisa menemukan kambing hitam gitu yang bisa disalahin demi kamu menyelamatkan diri kamu, dan itu pun gak ada gunanya, itu gak ngerubah apa-apa. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Jadi yang harus kamu lakukan sekarang adalah kamu harus merubah yang tadinya victim mindset menjadi the main character mindset, atau menjadi pemeran utama di hidup kamu. Bedanya apa? Bedanya kalau kamu punya victim mindset, kamu selalu berpikiran bahwa hidup kamu tuh cuman korban di hidup ini, kamu gak berperan apa-apa, hidup kamu dikontrol semuanya sama takdir atau sama orang lain, sama pemerintah, sama hal-hal eksternal di luar kontrol diri kamu. Sedangkan kalau kamu punya the main character mindset atau sebagai pemeran utama di hidup kamu, kamu bakal bisa menemukan hal-hal atau kamu bisa terfokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Jadi kamu menyadari bahwa hidup ini tuh selayaknya film kamu sendiri. Jadi kamu yang ngatur jalan ceritanya, kamu yang ngatur moodnya, kamu yang ngatur si pemeran utamanya tuh mau dibawa kemana, karakternya mau seperti apa, mau apa yang akan dia lakukan. Apakah dia sebagai pemeran utama yang karakternya selalu sedih, selalu tersinggung, selalu marah, menyalahkan orang lain, atau dia memilih untuk menjadikan pemeran utamanya sebagai seseorang yang ceria gitu, yang selalu bisa melihat hal positif, selalu mau berusaha, pantang menyerah, menjadi pahlawan untuk dirinya. Itu tergantung kamu gitu, kamu yang melukis, kamu yang menjadi penulis hidup kamu gitu. Caranya kayak gimana untuk menjadi the main character of your life atau menjadi pemeran utama di hidup kamu? Cara yang pertama pastinya kamu harus buang jauh-jauh victim mindset itu. Stop merasa menjadi korban. Kamu harus selalu berpikir apa yang bisa aku perbaiki. Dan dalam hal ini kamu dilarang untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena gini, film yang seru itu bukan siapa yang terlahir sempurna, bukan siapa yang terlahir secara tiba-tiba menjadi orang bahagia dan berbakat, enggak. Tapi film yang seru itu, atau cerita yang seru itu, ketika pemeran utamanya bisa from zero to hero gitu, bisa ngerubah dari yang tadinya begini menjadi begini. Nah, dimanapun titik kamu sekarang, yang terpenting itu adalah gimana kamu bisa memperbaiki diri kamu gitu. Jadi selalu tanyakan apa yang bisa kamu perbaiki. Gak boleh kamu ngebanding-bandingin sama orang lain gitu, karena itu gak seru gitu. Kalau semua orang ceritanya sama gak seru. Kalau tiba-tiba kamu lahir sempurna, gak ada kesulitan, gak ada kesusahan gitu, gak ada hal-hal yang salah diri kamu, itu gak akan seru gitu. Yang kedua adalah stop blaming, start being. Jadi daripada kamu nyalahin orang lain, kamu tuh harusnya gini, jangan kayak gitu, gara-gara kamu aku kayak gini. Stop blaming orang lain, tapi kamu harus being gitu. Kalau kamu tahu orang itu salah, harusnya orang itu kayak gitu, berarti diri kamu yang harus kayak gitu. Jadi yang kamu tanyain adalah jangan harusnya orang tuh kayak gimana, bukan, tapi harusnya kamu menjadi seperti apa. Jadi fokus ke diri kamu sendiri. Terus yang ketiga, selalu ada sudut yang lebih baik dan yang lebih membangun gitu. Maksudnya sudut tuh sudut pandang gitu. Dalam semua kejadian di hidup kamu itu akan ada banyak sudut pandang yang bisa kamu pakai. Tapi selalu pilih sudut pandang yang lebih baik dan yang lebih membangun. Contohnya kamu gagal keterima kerja gitu. Sudut pandang yang baik itu kamu melihat, oh mungkin Tuhan lagi ngelindungin kamu, mungkin pekerjaan ini gak baik buat kamu, mungkin ada hal-hal yang gak baik buat kamu di dalam pekerjaan itu. Jadi kamu tentunya gak berpikir, menjadi korban, ini salah dia sih, salah HRD-nya yang jahat, mungkin ada orang lain yang nyogok. Kamu gak berprasangka buruk yang akhirnya bikin kamu bad mood sendiri, tapi kamu memilih sudut pandang yang lebih baik. Terus kamu berpikir, oh mungkin ada kekurangan di diri aku, oh aku harus memperbaiki ini, oh mungkin memang ada orang yang lebih memenuhi kualifikasinya kayak gitu. Jadi apa yang harus aku perbaiki? Mungkin kamu bisa aja pakai sudut pandang, ini HRD-nya licik nih. Mungkin itu benar juga, tapi apakah sudut pandang itu membangun dan baik buat kamu? Enggak. Jadi selalu biasakan pilih sudut pandang yang membangun dan baik. Terus selanjutnya fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Nih aku kasih chartnya untuk hal-hal yang mana yang bisa kamu kontrol dan yang enggak. Dan kamu selalu fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Terus selanjutnya kamu harus punya goals yang realistik gitu. Misalkan
langkah pertama yang kamu mau lakukan sekarang adalah kamu mau mengontrol kebiasaan kamu dulu gitu. Nah, kamu pun dalam setiap memperbaiki diri kamu harus punya goals yang realistis gitu. Kalau kamu mau mulai kebiasaan, yang goalsnya tuh yang gampang dulu, sehingga kamu nggak tertekan gitu, sehingga kamu nggak keburu takut. Karena orang yang punya victim mindset itu orang-orang yang takut akan kegagalan, ya, ngerasa semuanya tuh susah, nggak bisa berubah. Nah, untuk menghindari hal-hal itu kamu harus punya goals yang realistis, maksudnya yang kecil dulu, perubahan yang sederhana, yang kecil. Kalau misalkan kayak kamu mau mulai konten, kamu jangan dulu mikir gimana kalau nggak mencapai 1000 views, atau kayak udah gimana kalau nggak ada uangnya, gimana kalau orang lain gak suka. Jangan dulu berpikiran untuk orang lain suka, untuk orang lain follow, tapi gimana caranya dulu kamu, setidaknya kamu konsisten aja dulu ngeposting kayak gitu. Kalau olahraga, misalkan kamu mau diet nih, kamu mau mencoba ngerubah gaya hidup kamu, terus kamu jangan langsung berpikiran untuk aku harus turunin berat badan 20 kilo gitu, harus langsung ngekat gula, ngekat gorengan. Itu kan pasti susah banget gitu, kamu belum apa-apa pasti ngerasa udah bakal gagal duluan gitu. Nah, untuk menghindari hal itu, kamu harus ngeset goals yang kecil-kecil dulu. Setidaknya kamu rutin dulu deh olahraga sehari 10 menit kayak gitu. Selanjutnya, kamu harus berteman dengan kegagalan. Kamu harus bisa menganggap jangan bermusuhan sama kegagalan tuh. Setiap kali kamu gagal, kamu berpikir, kamu tuh naik kelas. Setiap kamu gagal, kamu naik kelas. Kamu gagal, kamu naik tingkat, naik tangga. Kualitas kamu tetap bertambah meskipun kamu gagal, karena kamu belajar dari kegagalan. Hadapi rintangan, justru kamu bisa menyambut rintangan itu dengan kayak nganggap, oke, kalau ada rintangan berarti ini tuh kesempatan kamu untuk mengupgrade diri kamu. Selanjutnya, celebrate your little success gitu. Ini quotes aku selalu berpikir kalau sukses tuh gak harus langsung sukses yang wow seperti apa, tapi cukup dengan kesuksesan kecil, kayak bangun pagi gitu, yang tadinya gak pernah bangun pagi jadi bangun pagi. Aku selebrasi itu, aku kayak ngerasa yay gitu, berhasil, sukses. Jadi kesuksesan yang besar kan dimulai dari sukses kecil. Jadi biasakan untuk mengapresiasi gitu, merayakan kesuksesan kecil kamu. Definisikan the main character energy yang kamu mau tuh yang seperti apa. Sebenarnya orang-orang yang victimized, yang merasa jadi korban, dia tuh sebenarnya di lubuk hati terdalamnya dia nggak suka hidup kayak gitu. Dia selalu kayak ngelihat orang lain tuh lebih enak ya jadi dia. Nah, orang-orang yang menurut kamu enak hidupnya, kamu kan berarti mau jadi orang seperti itu. Ya, siapa orang itu, dan kamu perhatiin energinya tuh yang seperti apa. Gitu, kamu cari orang-orang yang bisa memotivasi kamu, yang bisa menginspirasi kamu. Dia yang percaya diri, dia yang bisa stylenya, yang bisa express themselves gitu, yang bisa mengekspresikan diri. Nah, kamu definisikan sebenarnya kamu itu mau jadi orang seperti apa, dan lakukan sekarang gitu. Kalau kamu mau jadi orang yang percaya diri, lakuin sekarang. Kamu mau jadi orang yang berani, lakuin sekarang gitu. Jadi jangan nunggu dulu, nanti kalau aku udah langsing, nanti kalau aku udah dapat kerja aku baru mau ngelakuin ini, nanti kalau aku udah cantik, nanti kalau aku udah ini, jangan nanti, tapi sekarang kamu bisa jadi the main character itu, jadi pemeran utama itu sekarang juga. Gak ada yang lebih baik daripada kamu, dan kamu gak lebih baik dari siapapun. Ini tentang pribadi kamu ataupun tentang hidup kamu. Jadi kalau kamu selalu ngelihat hidup orang lain tuh lebih enak, enggak, maksudnya gini, setiap orang tuh pasti punya juga kegak-enakan di hidupnya gitu, struggle yang sama, ngerasa nggak adil juga. Hidup tuh nggak adil buat semua orang gitu. Stop ngebanding-bandingin diri. Kamu jangan ngerasa minder atau ngerasa sirik ke orang lain. Mending kamu fokus ke diri kamu aja. Dan selanjutnya, jangan salah perhatian. Kamu harus tahu, semakin kamu memerhatikan sesuatu, kamu tuh mentransfer energi kamu ke hal itu. Dan ketika kamu memperhatikan sesuatu itu, maka sesuatu itu akan semakin besar. Jadi kalau kamu salah perhatian, kalau kamu selama ini terlalu banyak perhatian, mengarahkan perhatian kamu kepada hal-hal yang buruk di hidup kamu, maka hal buruk itu akan semakin banyak dan semakin besar. Kalau kamu mengarahkan perhatian kamu ke masalah kamu, maka masalah itu yang semakin besar. Kalau kamu kalau perhatian kamu tertuju pada solusi, maka solusi itu akan semakin cerah, akan semakin terlihat gitu. Kalau kamu terus-terusan perhatian kamu tuh tertuju pada hidup aku susah, hidup aku korban, aku nggak bisa ngontrol semua ini, maka semua itu akan semakin besar, semakin jelas gitu. Jadi kamu jangan salah perhatian. Perhatikan, arahkan perhatian kamu kepada solusi, kepada hal yang baik, kepada hal yang bisa kamu syukuri. Dan ini pun berlaku ketika kamu chasing seseorang. Kamu tuh nggak lagi jadi pemeran utama di hidup kamu, tapi orang itu. Ketika kamu chasing pekerjaan gitu, kamu nggak lagi menempatkan diri kamu sebagai pemeran utama, tapi pekerjaan itu yang lebih penting
gitu. Jadi jangan sampai salah perhatian. Selanjutnya, biasakan untuk positive self talk. Perhatiin apa yang kamu ucapin ke diri kamu karena itu sangat berpengaruh. Dan aku sering banget ngobrolin hal ini, apakah kamu sudah tahu atau enggak. Intinya apa yang kamu ucapin ke diri kamu itu akan menjadi diri kamu gitu. Kalau kamu terus-terusan kayak hidup aku nggak beruntung, hidup ini nggak adil, aku nggak bisa, itu akan demikian kenyataannya. Jadi ubah dulu self talk kamu. Kamu tonton video aku yang pertama kalau kamu belum pernah dengar, tonton video aku yang pertama. Selanjutnya kamu harus lebih sering melakukan gratitude atau bersyukur. Gratitude journal, aku juga sering ngomongin ini, jadi kamu selalu menuliskan hal-hal yang kamu syukuri di hari ini. Terus selanjutnya lebih meromantisasi hidup. Dan aku harap kalian udah ngerti meromantisasi hidup itu maksudnya kayak gimana. Jadi meromantisasi kehidupan itu gimana kamu bisa menciptakan atau membuat kehidupan kamu yang kehidupan sehari-hari yang sederhana itu menjadi lebih indah, lebih bermakna, dan lebih menarik gitu. Contoh, kamu ngelihat matahari itu nggak cuma sekedar matahari cahaya gitu biasa, nggak, tapi kamu kayak lebih memaknai, ya ampun betapa beruntungnya hari ini aku bisa merasakan hangatnya matahari yang bisa menyehatkan tubuh kayak gitu. Terus kalau aku biasanya ada ritual sebelum tidur dan ada ritual pagi. Nah kayak biasanya aku ritual tuh kayak aku selalu menemani ritual aku itu dengan musik gitu, dengan musik jazz gitu, kayak atau musik yang kayak membangun mood di pagi hari. Aku sambil beres-beres, sambil dengerin musik, sambil nyanyi-nyanyi, sambil nari-nari gitu, atau kayak sambil baca buku. Terus juga selain aku suka sambil dengerin musik ketika aku menjalankan rutinitas aku atau ritual pagi dan malam aku juga suka menambahkan wangi-wangian atau aroma terapi biar aku lebih ngerasa nyaman dan lebih bisa meromantisasi hidup aku. Kalau kamu mau lebih meromantisasi hidup kamu kayak aku, kamu juga bisa pakai alat yang aku pakai, yaitu Levoit Core Mini Desktop Air Purifier. Jadi ini tuh adalah air purifier tapi sudah dilengkapi dengan fragrance aroma diffuser. Selain bisa bikin udara di kamar kamu menjadi lebih bersih dan sehat, alat ini juga bisa bikin kamarmu menjadi lebih wangi karena kamu bisa menambahkan essential oil ke dalam alat ini. Ini sangat cocok untuk di ruangan yang tidak terlalu besar, makanya aku simpen ini di kamar aku. Dan juga dia punya garansi resmi selama 5 tahun dan service center tersebar di 30 kota seluruh Indonesia. Cara penggunaannya gampang, dengan satu tombol kamu bisa mengatur kecepatan kipas dan kamu juga nggak takut untuk boros listrik karena ini hanya 7 watt. Dia pun memiliki filtrasi 3 tahap yang mana bakal bisa membersihkan udara kamu dan bikin udara di ruangan kamu menjadi lebih sehat. Di sini aku mau buktiin kalau ini tuh bener-bener nggak berisik sama sekali, bahkan hampir nggak ada suaranya. Nih, aku buktiin, aku nyalain. Ini baru mode 1, kalian bisa dengerin sendiri. Nggak ada suaranya. Mode yang kedua. Ini lumayan ada suaranya tapi masih sedikit banget. Kalian kedengeran nggak di kamera? Dan ini untuk mode yang terakhir, yang paling kencang, yang ketiga. Seger banget, terus ada wanginya gitu. Dan ini pun desainnya bagus, minimalis, jadi kayak menambah estetika ruangan. Terus yang paling penting, dia itu kayak simple, bisa dipindah-pindah. Jadi kalau aku tuh, kalau misalkan sekarang aku lagi di kamar, aku pindahin ke kamar tidur. Kalau aku lagi di ruangan ini, aku pindahin ke ruangan ini. Terus kayak kalau lagi mau di ruang tamu, aku pindahin ke ruang tamu. Sekarang ini gampang dipindah-pindah kan. Jadi kayak meskipun punya alatnya satu, tapi bisa segar di segala ruangan kayak gitu. Selanjutnya adalah self care dan self love. Ketika kamu mencintai diri kamu dengan benar gitu, kamu tuh akan menerima semua kekurangan diri kamu. Meskipun kamu nyalahin diri kamu tetap memaafkan diri kamu. Kalau orang-orang gak self love itu cenderung bakal nyalahin orang lain karena dia nggak akan menerima kalau dirinya salah. Dia nggak memaafkan dirinya. Dia sendiri nggak bisa berdamai sama dirinya. Jadi dia akan menyalahkan orang lain. Kalau orang itu udah self love, dia tuh bisa mempertanggungjawabkan semua kesalahannya tapi dia memaafkan gitu, berdamai dengan diri sendiri karena dia ngerti kalau diri aku tuh bukan orang yang sempurna. Aku nggak apa-apa berbuat salah karena aku akan memperbaiki semua ini gitu. Dan yang perlu kamu perhatiin, self love dan self care itu bukan sesuatu yang ketika kamu sudah mencapainya, sudah aja. Enggak, itu tuh suatu proses yang gak akan pernah berakhir. Dengan adanya air purifier dari Levoit ini, aku ngerasa kualitas self-love yang aku punya itu meningkat. Karena itu sebagai bentuk dimana aku mau merhatiin diri aku
Dari hal-hal kecil kayak kebersihan udara di ruangan aku, terus wangi, bikin diri aku nyaman, lebih sehat, lebih rileks gitu. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga dengan adanya video ini kalian jadi sadar dan kalian berhenti untuk menjadi victim dan mulai untuk menjadi pemeran utama di hidup kalian sendiri. Dan pesan dari aku adalah kalian jangan sampai menghakimi orang lain, kayak menjadi orang lain, dia victim mindset, dia victim mentality. Gak boleh kayak gitu ya. Tetap ini tuh sebagai pengetahuan ke diri sendiri biar diri kamu bisa lebih improve, karena kita nggak pernah tahu masalah apa yang orang hadapi gitu. Kalau kamu ngerasa ragu gitu apakah ini tuh victim mindset aku atau emang masalah aku yang seberat itu, kalian nggak tahu dan nggak mau mendiagnosa diri sendiri, lebih baik kalian pergi ke psikolog, kalian cari pertolongan profesional, itu akan jauh lebih baik. Tapi sekali lagi, apapun yang aku ceritain di sini itu sebagai bentuk pengetahuan supaya kita lebih aware dan bisa mengimprove diri kita. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. See you on my next video, bye.